Haleluya. Selamat berjumpa dengan saya, Pendeta Rudi Asa. Hari ini saya rindu membagikan pentingnya kesehatan mental kita sesuai dengan firman Allah. Di dalam kitab 3 Yohanes, dan cuma ada satu pasal di sana, ayat yang kedua berkata seperti ini. Saudaraku yang kekasih, aku berdoa semoga engkau baik-baik dan sehat-sehat saja dalam segala sesuatu, sama seperti jiwamu baik-baik saja. Saudara, kita adalah manusia rohani yang memiliki jiwa dan tinggal di dalam tubuh. Orang yang percaya Tuhan, yang lahir baru dari Tuhan, dia adalah ciptaan baru. Roh yang membangkitkan Yesus dari antara kematian telah menghidupkan roh kita, sehingga kita menjadi ciptaan baru. Dan roh kita sungguh luar biasa. Namun saudara, jiwa kita perlu terus diperbaharui. Di ayat ini dikatakan kalau jiwa kita baik-baik saja, maka akan berdampak kepada kesehatan, bahkan kesejahteraan kita. Kesehatan jiwa akan berdampak kepada fisik kita maupun berdampak kepada kemakmuran kita. Nah, ada satu peristiwa di Perjanjian Lama di mana Daud mengalami bagaimana ia dikejar-kejar oleh musuh. Dia harus lari dari gua ke gua, dia harus bersembunyi sedemikian rupa. Namun di situ dia bergumul bagaimana mentalnya supaya tetap sehat. Dan dari mental yang sehat itu, dia merasa kemenangan dan kelegaan dari Tuhan. Saya bacakan di dalam Mazmur 143 ayat 3-6. Sebab musuh telah mengejar aku dan mencampakkan nyawaku ke tanah. Menempatkan aku di dalam gelap seperti orang yang sudah lama mati. Semangatku lemah lesuh dalam diriku. Hatiku tertegun dalam tubuhku. Aku teringat kepada hari-hari dahulu kala. Aku merenungkan segala pekerjaanmu. Aku memikirkan perbuatan tanganmu. Aku menadakan tanganku kepadamu. Jiwaku haus kepadamu seperti tanah yang haus. Tanah yang tandus. Selah. Nah, saudara, pengalaman Daud, dia sangat tertekan. Memang Saul mengejar-gejar dia dengan pasukannya. Dia lari sana sini. Nah saudara, dalam kehidupan kita bisa mengalami keadaan seperti Daud. Rasanya kita begitu tertekan. Sampai Daud berkata, semangatku lemah lesu dalam diriku. Dia kehilangan semangat, dia habis semangat, dia tidak tahu lagi harus buat apa. Bahkan dia berkata, hatiku tertegun dalam tubuhku. Di ayat sebelumnya dikatakan, orang menempatkan dia di dalam gelap. Dia ada dalam kegelapan. Dia nggak tahu mau melangkah apa, mau berbuat apa. Nah saudara, ini adalah sebuah posisi mental di mana kita merasa terkurung, gelap, tidak berdaya. Dan ketika itu terjadi saudara, bagaimana kita akan melihat kita harus kembali ke mental yang sehat sesuai firman Allah. Karena firman Allah berkata, hati yang gembira adalah obat. Tapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Di tengah keadaan yang seperti ini, firman Allah dituliskan lewat Mazmur untuk mengajar kita. Apa yang dilakukan Daud dan akhirnya dia mengalami pertolongan dan kemenangan dari Tuhan. Saudara, keadaan di sekitar kita bisa begitu mengerikan. Namun seringkali ada yang lebih mengerikan dari keadaan. Bukanlah keadaan yang dari luar yang lebih memberatkan, namun sikap mental kita yang di dalam.
yang sangat mengerikan. Yaitu apa saudara? Ketika kita takut, ketika kita khawatir, ketika kita cemas, itu akan membuat apa saudara? Membuat semangat kita lesu, tidak berdaya. Membuat hati kita tertegun. Hati kita rasanya membeku. Nah saudara, untuk mengatasi hal ini, apa yang dilakukan selanjutnya? Ada 3 solusi buat kita untuk mengecek apakah mental kita sehat. Yang pertama, di ayat yang ke-5 dikatakan, aku teringat kepada hari-hari dahulu kala. Ketika Daud tertekan mentalnya, dia melihat ke belakang. Nah, ketika dia melihat ke belakang ke hari-hari yang lalu, di situ ujiannya buat kita. Apakah mental kita sehat atau mental kita sakit? Mental kita positif atau mental kita negatif? Ketika seorang melihat ke belakang, kalau mentalnya sakit, dia akan menghitung kemalangan-kemalangannya. Dia akan menghitung kesusahan-kesusahannya. Namun kalau dia mentalnya positif, saudara, ketika dia lihat ke belakang, dia akan hitung berkat-berkat Tuhan. Dia akan lihat kebaikan Tuhan. Dan ketika dia menghitung, melihat itu, hatinya akan bersyukur kepada Tuhan. Ketika hatinya bersyukur kepada Tuhan, dia mulai masuk lagi hadirat Tuhan. Kunci yang pertama adalah melihat ke belakang dengan positif. Kalau kita mau bermental sehat, hitung berkat Tuhan, maka hati yang bersyukur akan ada pada kita. Hati kita akan segar kembali, semangat kita akan mulai bangkit lagi. Kenapa? Kita menaikkan syukur, dan ketika kita masuk ke hadirat Tuhan dengan syukur, kita mulai menikmati hadirat Tuhan. Langkah kedua adalah ayat 5 selanjutnya berkata, aku merenungkan segala pekerjaanmu. Aku memikirkan perbuatan tanganmu. Kalau langkah pertama tadi lihat ke belakang, sekarang lihat ke sekitar. Daud melihat sekitarnya. Dia melihat alam. Dia melihat pemandangan. Dia melihat ciptaan Tuhan. Dan apa yang terjadi? Di balik ciptaan, bahkan di balik keadaan, Daud mulai merenung, memikirkan. Nah, mental yang positif ketika melihat keadaan, melihat ciptaan, apa yang kita pikirkan? Kalau kita hanya melihat yang di depan mata, tidak masuk lebih jauh, ternyata di balik ciptaan ada Tuhan Sang Pencipta. Ciptaan begitu indah, betapa berhikmat, betapa baik Tuhan itu. Oh, itu mentalitas yang positif, saudara. Namun ketika orang melihat, aduh, dunia ini kok susah ya. Banyak bencana, banyak kerusuhan, ada wabah. Dan orang tertekan, berarti mentalitasnya negatif, saudara. Ketika kita melihat keadaan kita, bisakah kita terus merenungkan dan berkata, ada Tuhan di balik semua ini. Dia yang telah menciptakan segalanya baik, Dia juga akan memelihara segalanya baik. Dan akhirnya iman kita bangkit. Tuhan turut bekerja sama dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi aku yang mengasihi Tuhan. Itulah mentalitas yang positif yang kedua. Melihat keadaan, namun melihat lebih jauh lagi. Ada Tuhan yang berkuasa di atas keadaan itu. Dan akhirnya apa, saudara? Mentalitas yang positif akan membawa kita melihat ke belakang, melihat keadaan ke sekeliling, namun akhirnya akan melihat ke depan. Coba lihat ayat 6. Aku menadahkan tanganku kepadamu. Jiwaku haus kepadamu seperti tanah yang tandus. Akhirnya, mentalitas yang positif tadi, karena dia melihat ke belakang dengan mengucap syukur, dia masuk hadirat Tuhan, melihat keadaan, dia melihat ada Tuhan yang berkuasa di balik semua itu. Akhirnya pemazmur melihat ke atas. Dia menadahkan tangannya kepada Tuhan.
hatinya haus kepada Tuhan. Dia rindu akan zaman Tuhan. Dan apa yang terjadi saudara? Dia terhubung dengan surga. Dia terhubung dengan Sang Penolongnya. Imannya bangkit. Dan ingat selalu, orang benar hidup oleh iman. Orang benar tidak dibatasi oleh keadaan. Dia tidak hidup oleh penglihatan jasmaninya. Tapi dia hidup oleh iman. Karena mata rohaninya melihat dengan iman. Melihat ke belakang segala kebaikan Tuhan dengan iman. Maka dia bersyukur. Melihat keadaan apapun yang terjadi. Tapi ada Tuhan yang berkuasa di atas semua itu. Dia melihat dengan iman. Dan akhirnya imannya itu sungguh nyata. Dia melihat ke atas. Dan imannya bangkit. Dan dia menaikkan seruan. Dan Tuhan mendengar suara seruan itu. Haleluya. Tuhan memberkati Bapak Ibu sekalian. Apapun keadaan saudara hari ini. Jangan biarkan mentalitas saudara tertekan. Tapi lihatlah ke belakang. Betapa banyak Tuhan telah menolong kita. Di keadaan yang seperti ini tetap percaya. Ada Tuhan yang berkuasa. Dan jangan pernah lupa. Naikkanlah imanmu sekarang. Tadakan tanganmu. Buka hatimu. Katakan, Tuhan penolongku. Aku akan siap terima pertolongan dari Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.